Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sobat Kitmir, pada kesempatan saat ini kita akan mengulas tentang sejarah pertama kali agama Islam masuk ke Nusantara. Tapi sebelumnya, silakan subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan setiap informasi yang kita bahas. Masuknya Islam ke tanah Jawa. Situasi masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, sebelum kedatangan Islam, dan karena mereka yang tergolong kasta tinggi, tidak diperkenankan bergaul dengan orang yang berkasta rendah. Kehidupannya dipengaruhi oleh sistem kasta atau perbedaan golongan kelas, sehingga kehidupan masyarakat terpecah-pecah. Sebagaimana mereka membagi kasta menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kasta Brahmana. Yang kedua yaitu Ksatria. Yang ketiga Waisya. Dan yang keempat Sudra. Di antara keempat kasta itu yang paling rendah tingkatannya ialah kasta Sudra. Kasta inilah yang sering ditindas oleh kasta-kasta yang lebih tinggi, sehingga hidupnya selalu resah. Setelah agama Islam masuk dan tersebar di masyarakat, baru dari sedikit demi sedikit terkikislah perbedaan kasta-kasta itu, dan mulailah terjaminnya hak asasi manusia tanpa ada perbedaan. Menurut catatan ahli sejarah, agama Islam masuk ke Pulau Jawa sekitar abad 11 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang dari Arab dan disebarkan membalik dari Pasai yang sekarang Aceh Utara. Tetapi sebagian lagi dari ahli sejarah mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia yang pertama adalah di Pulau Jawa, karena pada tahun 929 sampai 949 Masehi, masa kekuasaan Prabu Sindok. Para saudagar dari Pulau Jawa sudah banyak yang berlayar sampai ke Baghdad. Demikian juga para pedagang dari Persia dan Gujarat sudah ada yang datang ke Indonesia. Dikatakan lebih dahulu di Pulau Jawa karena ditemukan satu bukti pada batu nisan seorang wanita Islam yang bernama Fatimah binti Maimun yang dimakamkan di desa Leran, Gresik. Tertulis wafatnya tahun 475 Hijriah atau tahun 1082 Masehi. Sedangkan mula-mula Islam masuk Sumatera yang dibawa oleh Syekh Abdul Arif dan Syekh Burhanuddin Al-Kamil, yang akhirnya beliau wafat di Kunta pada tahun 610 Hijriah atau 1214 Masehi. Adapun yang didatangi pertama oleh Islam di Pulau Jawa yaitu di daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Agama yang nampak perkembangannya di Pulau Jawa itu sejak datangnya Maulana Malik Ibrahim di Gresik, yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Timur. Untuk perkembangan selanjutnya ditingkatkan oleh adanya para wali yang terhimpun dalam nama Wali Sanga atau Wali Sembilan, sehingga meluaslah Islam ke seluruh tanah Jawa. Seperti di Jawa Barat, dipelopori oleh Sunan Gunung Jati dan Fathahilah yang berhasil mengislamkan Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Juga halnya di Jawa Tengah ditangani oleh Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Dan untuk wilayah Jawa Timur diteruskan oleh Sunan Ampel dan Sunan Giri. Pengertian tentang Wali Sanga yang disebut atau dimaksud dengan kata-kata wali di sini adalah orang yang berhasil
mendekatkan diri kepada Allah, maka dinamakan waliyullah, artinya kekasih Allah. Adapun yang dimaksud wali sanga adalah 9 orang waliullah yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa dan sekitarnya pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Mereka datang dari berbagai negeri dan hadir kepada masyarakat Jawa dengan menyebarkan agama Allah, yaitu Islam. Wali Sanga adalah nama satu himpunan kesatuan mubaligh yang bertugas untuk memimpin, menyiarkan agama Islam di masyarakat luas. Jadi, pada hakikatnya yang disebut wali sanga itu bukan hanya 9 orang saja. Sebenarnya lebih dari jumlah itu. Cuma jumlah 9 itu hanya merupakan suatu ketetapan dari organisasi yang didirikan. Maka bila mana ada salah satu dari anggota dewan wali itu meninggal dunia misalnya, akan diganti dengan wali yang lain, sehingga jumlah dan namanya tetap wali sanga. Hanya saja kebetulan wali sanga yang populer di kalangan masyarakat adalah wali sanga yang sering diziarahi oleh rombongan masyarakat, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Raden Paku atau Ainul Yakin atau Sunan Giri, Raden Makdum Ibrahim yaitu Sunan Bonang, Raden Qasim yaitu Sunan Derajat, Raden Ja'far Shadiq yaitu Sunan Kudus, Raden Sahid yaitu Sunan Kalijaga, Raden Umar Said yaitu Sunan Muria, Syahid Syarif Hidayatullah yaitu Sunan Gunung Jati. Selanjutnya perlu kita ketahui para wali selain itu yang pernah menjadi anggota Dewan Wali Sanga, yaitu yang pertama Syekh Maulana Ishaq, seorang syekh dari Samarkandi yang akhirnya beliau pindah ke Pasai dan wafat di sana. Yang kedua Syekh Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir, makamnya di Troloyo atau Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Yang ketiga, Syekh Muhammad Al-Maghribi dari Maroko, makamnya di Jati Anom, Klaten, Jawa Tengah. Yang keempat, Syekh Malik Israel dari Turki, makamnya di Gunung Santri, Cilegon, Banten. Yang kelima, Syekh Muhammad Ali Akbar dari Persia, makamnya di Gunung Santri, Cilegon, Banten juga. Syekh Hasanuddin dan Syekh Aliuddin, keduanya dari Palestina dan dimakamkan di sisi Masjid Banten Lama. Syekh Subakir dari Persia, setelah selesai memindahkan jin-jin jahat ke Laut Selatan, beliau kembali ke Persia. Berkat kegigihan perjuangan beliau, semua sampai sekarang masih nampak keberhasilannya, yakni masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Dan atas keberhasilannya disebabkan karena beliau-beliau dalam perjuangannya menggunakan sistematika Al-Quran, sebagaimana yang dicantumkan pada surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, hendaklah kamu mengajak orang ke jalan Tuhanmu itu dengan cara yang bijaksana dan dengan petunjuk-petunjuk yang baik, serta ajaklah mereka bertukar pikiran dengan cara sebaik-baiknya. Orang yang berilmu pengetahuan ibarat gula yang mengundang banyak semut. Dia menjadi cahaya
bagi diri dan sekelilingnya. Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar. Sobat Kitmir, silahkan like, subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, karena akan ada video-video baru yang akan kamu sesali jika tidak menontonnya. Hatur nuhun, terima kasih sudah menonton video ini. Anda boleh membagikan video ini ke teman-teman Anda karena berbagi itu kebaikan dan dapat pahala juga kan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.